Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan menjadikan ilmu yang akan kita pelajari bersama sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala dengan senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Taisir Karimur Rahman karya Syekh Al-Alamah Mufassir Usuli Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum kita baca tafsir Taisir Karimur Rahman, kita mohon pada qari'nya untuk membacakan ayatnya dan juga terjemahannya, yang dimulai dari ayat yang ke-16 dan kemudian dilanjutkan ayat yang ke-17 dan 18. فليتفضل للقارئ بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah menyelenapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Berkata muallif Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat yang ke-16, ulaika, mereka, maksudnya al-munafiquna al-mausufuna bitilkas sifati, kaum munafikin yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membuka ayat yang ke-16 dengan firman-Nya ulaika. Ulaika
dalam pelajaran bahasa Arab ini termasuk isim apa Bapak? Isim isyarah. Isyarah untuk dekat atau untuk jauh? Untuk dekat atau untuk jauh? Untuk jauh. Allah Subhanahu wa taala mempergunakan isim isyarah yang isim isyarah di sini adalah isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang jauh, untuk memberikan kesan wallahu a'lam bishawab bahwa sifat-sifat yang dimiliki oleh orang munafikun adalah sifat-sifat yang sangat merasuk jauh ke dalam relung hati mereka, sehingga itu merupakan tabiat mereka. Kemudian beliau mengatakan alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Beliau menafsirkan dengan perkataan beliau, maksudnya raghibu fid dhalalati. Mereka orang-orang munafikun raghibu fid dhalalah, raghbatal mushtari fi silati. Mereka senang terhadap kesesatan sebagaimana senangnya seorang pembeli terhadap barang dagangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata. Mereka adalah orang-orang yang ishtarawud dhalalata. Apa artinya Bapak? Membeli kesesatan. Nah, mereka orang-orang yang membeli kesesatan. Saya mengatakan di sini, mereka adalah orang yang senang terhadap kesesatan, sebagaimana senangnya seorang pembeli terhadap suatu barang dagangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ishtarawud dhalalata, ini mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah mereka lakukan dengan sukarela, tanpa adanya paksaan sama sekali dari orang lain. Ya, sebagaimana adat kebiasaan orang-orang yang berdagang. Ketika mereka berdagang, maka mereka berdagang dengan didasari ridho. Ya, didasari ridho. Bahkan kalau kita mempelajari fikih, maka kita akan dapatkan bahwa salah satu syarat sahnya perdagangan apabila perdagangan itu dilakukan dengan saling ridho meridhoi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali jika perdagangan yang dilandasi oleh saling ridho meridhoi di antara kalian. Orang-orang munafikun mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini dilakukan dengan ridho, dengan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Allati min raghbatihi fiha, yang karena sebab kesenangannya dalam barang dagangan tersebut, yabdhulu fiha al-amwala an-nafisata, mereka memberikan harta-harta yang nafisah, harta-harta yang berharga untuk membeli barang dagangan tersebut. Wa hadza min ahsanil amsilati, dan ini adalah termasuk sebaik-baik permisalan. Fa innahu ja'ala ad-dhalalata allati hiya ghayatu syarri kasilati. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesesatan yang ia adalah merupakan ghayatu syarr, puncak kejelekan, kasilati, seperti barang dagangan. Wa ja'alal huda, dan Allah SWT menjadikan petunjuk
alladzi huwa ghayatus shalah, yang ia adalah merupakan puncak kebaikan, bimangzilatis saman, menduduki kedudukan alat pembelinya. Fabadzalul huda raghbatan anhu, maka mereka memberikan petunjuk karena benci terhadap petunjuk tersebut. Fid dhalalati, untuk membeli kesesatan. Raghbatan fiha, karena senang terhadap kesesatan tersebut. Jadi orang-orang munafikun, mereka membeli petunjuk dengan mereka membeli kesesatan dengan petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perdagangan mereka ini dilandasi karena apa? Karena sukarela, karena senang terhadap barang dagangan yang mereka beli, yaitu apa barang dagangannya Bapak? Kesesatan. Wal iyadzu billah. Fahadhihi tijaratuhum, maka ini adalah perdagangan mereka. Fa bi'sat tijaratu, maka ia adalah merupakan sejelek-jelek perdagangan. Wa hadhihi safqatuhum, dan ini adalah akad jual beli mereka. Fa bi'sa safqatu, maka ia adalah merupakan sejelek-jelek akad jual beli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari sifat-sifat kemunafikan. Allahumma amin. Wa idza kana man yabdulu dinaran fi muqabalati dirhamin khasiran, dan apabila orang yang memberikan 1 dinar sebagai timbal balik 1 dirham sebagai orang yang rugi, ini khasiran, sebagai orang yang rugi. 1 dinar itu adalah uang emas ya, yang kalau kita wujudkan dalam gram kurang lebih adalah 4/4 gram. Dan kemudian 1 dirham itu adalah 1/4 dinar. Berarti berapa? Berapa Mas? 1/16. 1/16 gram. Ya, jadi 1/4-nya. Ya, 1 dinar ini ditukar dengan 1 dirham. Orang yang melakukan perdagangan yang seperti ini adalah orang yang rugi. Fa kaifa man badala jauharatan, lalu bagaimana orang yang dia memberikan jauharah, yang memberikan mutiara, wa akhadha anha dirhaman, dan mengambil sebagai gantinya satu dirham, maka bagaimana Pak perdagangannya? Rugi atau tidak? Sangat rugi ya, sangat rugi perdagangan yang seperti ini. Kemudian fa kaifa man badalal huda fi muqabalatid dhalalah, lalu bagaimana keadaan orang yang dia memberikan petunjuk sebagai timbal balik dari kesesatan. Wakhtara syaqa'a ala sa'adah, dan memilih syaqa, kecelakaan, ala sa'adati, di atas kebahagiaan. Wa raghiba fi safilil umuri, dan senang terhadap perkara-perkara yang rendah. Wa taraka 'aliyaha, dan meninggalkan perkara-perkara yang tinggi. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan. Fama rabihat tijaratuhu, maka tidaklah beruntung perdagangannya. Bal khasira fiha a'dama khasaratin, bahkan ia rugi di dalam perdagangannya tersebut dengan sebesar-besar kerugian. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, mereka itulah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka dan keluarga mereka di yaumul qiyamah nanti. Ala, ketahuilah, dzalika huwal khusranul mubin, itulah khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata.
Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk. Musannif mengatakan tahqiqun li dhalalihim, ini adalah penegasan terhadap kesesatan mereka, kaum munafikun. Wa annahum lam yahsul lahum minal hidayati syai'un, dan sesungguhnya mereka sama sekali tidak mendapatkan hidayah. Karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Jarir, menukil dari Qatadah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Qatadah mengatakan, qad wallahi, demi Allah, ra'aitumuhum kharaju, kalian melihat mereka telah keluar minal huda ila dhalalah, dari petunjuk menuju kesesatan. Wa minal jama'ati ilal furqah, dan dari jamaah menuju kepada furqah, kepada perpecahan. Wa minal amni ilal khaufi, dan dari rasa aman menuju rasa takut. Wa minas sunnati ilal bid'ati, dan dari sunnah menuju kepada kebid'ahan. Mereka benar-benar tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perdagangan mereka yang seperti itu. Fahadhihi awsafuhumul qabihatu, maka ini adalah sifat-sifat mereka yang jelek. Kemudian summa dzakara masalahum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan permisalan mereka, al-kashifa laha ghayatal kashfi, yang menyingkapkan sifat-sifat mereka di atas puncak penyingkapan. Faqala, maka Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian diteruskan pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Insyaallah ayat yang ke-17 dan 18 kita baca penafsirannya, ayat yang ke-19 dan 20 insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Berkata musannif rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat yang ke-17, maksudnya masaluhum al-mutabiqu lima kanu alaihi, permisalan yang tepat bagi mereka. Kama salil ladzi istawqada nara, seperti orang yang meminta dinyalakan api. Jadi dalam terjemahannya dibacakan bahwa istawqada diartikan dengan orang yang menyalakan api. Ini adalah salah satu penafsiran yang ada dalam ayat ini. Ini istawqada ini diartikan dengan auqada, ini dengan menyalakan. Namun musannif rahimahullah ta'ala, beliau mengikuti penafsiran sebagian ulama yang menafsirkan istauqada di sini sebagai nadhirnya, yaitu dengan istauqada, yang kemudian tambahan di situ yaitu sin dan kemudian ta. Nah, ini untuk menyatakan tolab, untuk menyatakan apa? Tolab itu ikhwah apa? Permintaan. Nah, istauqada nara, ya. Kama salilladzi istauqada nara, seperti orang yang meminta untuk dinyalakan api. Maksudnya kana fi dzulmatin adzimah, asalnya orang tersebut berada di dalam kegelapan yang sangat besar. Wa hajatin ilan nari syadidatin, dan sangat butuh kepada api. Fastauqadaha min ghairihi, lalu ia meminta
dinyalakan api dari orang lain. Jadi dia tidak punya api, tapi dia meminta agar dinyalakan api oleh orang lain untuknya. Walam takun indahu muaddatun, dan tidaklah ada di sisinya muaddatun, persiapan. Jadi orang tersebut tidak punya api. Bal hiya kharijatun anhu. Nah, namun api tersebut kharijatun anhu, ini di luar dari dirinya. Falamma adha'atin naru ma haulahu, maka tatkala api tersebut menerangi apa yang ada di sekitarnya, wa nadara al-mahall alladhi huwa fihi, dan ia bisa melihat tempat yang ia berada di dalamnya, wa ma fihi minal makhawifi, dan apa yang ada di dalamnya dari hal-hal yang menakutkan, wa aminaha, dan orang tersebut merasa aman, wang tafa'a bitilkan nari, dan ia bisa mengambil manfaat dari api tersebut. Wa qarrat biha ainuhu, dan sejuk pandangannya dengan api tersebut. Sejuk pandangannya, hatinya pun tenang karena dia mendapatkan api, sementara dia berada di dalam kegelapan yang sangat besar. Dia butuh terhadap api yang dipergunakan untuk menerangi jalan yang akan ditempuhnya. Wa dhanna annahu qadirun 'alaiha, dan dia telah menyangka bahwasanya dia akan mampu untuk mendapatkan dan memanfaatkan api tersebut. Fa bainama huwa kadzalika, maka tatkala dia dalam kondisi seperti itu, idh dhahaballahu binurihi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahayanya. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahayanya. Cahayanya yang didapatkan dari api yang dia minta dari orang lain. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun perhatikan di sini, yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahayanya, cahaya mereka. Cahaya yang didapatkan oleh orang munafikin dari api tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan apinya. Ya. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Tatkala api tersebut menyinari apa yang di sekitarnya, Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahaya mereka. Yang dihilangkan apanya? Cahayanya, bukan apinya. Ya. Sehingga apinya itu masih tetap ada. Yang tersisa adalah hawa panas dari api tersebut. Adapun cahayanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazala anhu nuru, maka hilanglah darinya cahaya tersebut. Wa dhahaba ma'hu sururu, dan hilang ya, ma'hu bersamanya as-sururu, kebahagiaan ya, rasa senang yang ada pada diri orang tersebut. Wa baqiya fi dzulmatil 'azimah, dan ia tinggal di dalam kegelapan yang 'azimah. Fi dzulmatil 'azimah, di dalam kegelapan yang sangat besar. Artinya di sini kegelapan itu menyelubungi dia dari segala sisi, dari depan, belakangnya, ya, kiri, kanannya, atas dan bawahnya. Wan naril muhriqati, dan api yang membakar. Cahayanya dihilangkan, tapi apinya masih tetap ada, sehingga yang ada adalah panas yang siap membakar orang tersebut. Ya. Dan kegelapan yang menyelimutinya. Fadhahaba ma fiha minal isyraq, maka hilanglah apa yang ada di dalam api tersebut, minal isyraqi, dari cahaya yang terang. Wa baqiya ma fiha minal ihraq, dan tersisa apa yang ada di dalam api tersebut, minal ihraqi, dari
sifat membakar. Wala haula wala quwata illa billah. Fabaqiya fi dhulumatin muta'addidatin, maka tinggallah orang tersebut di dalam kegelapan muta'addidah, ya, kegelapan yang menyeliputinya, muta'addidah yang berbilang, yang bermacam-macam. Dhulmatil laili wa dhulmatis sahabi wa dhulmatil matari wa dhulmatil hasilati ba'da nur, kegelapan malam, kegelapan mendung, kegelapan hujan, dan kegelapan yang didapatkan setelah cahaya. Luar biasa. Kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan mendung, kegelapan hujan, dan juga kegelapan setelah adanya cahaya. Fa kaifa yakunu halu hadzal mausuf? Maka bagaimana dijumpai keadaan orang yang disifati seperti ini? Bagaimana keadaannya Bapak? Tentunya dia sangat takut, sangat sedih, sangat terhina. Ya, dia sangat takut, sangat sedih, sangat terhina. Ya. Fakadzalika haula'il munafiqun, maka begitulah keadaan orang-orang munafikun ini. Istauqadu naral imani minal mu'minin, mereka meminta dinyalakan api keimanan dari kalangan kaum mukminin. Walam takun sifatan lahum, dan bukanlah api yang kemudian memberikan cahaya tadi merupakan sifat bagi mereka. Jadi cahaya yang ditimbulkan dari api keimanan tadi tidak mereka miliki sama sekali, karena api keimanan itu bukan sifat mereka. Fastadau biha, ya, mereka mendapatkan cahaya api tersebut muaqqatan, pada waktu tertentu. Wang tafa'u, dan mereka pun mengambil manfaat. Fahukinat bidzalika dima'uhum, lalu ditahan darah-darah mereka dengan hal tersebut. Wasalimat amwaluhum, dan selamat harta-harta mereka. Wa hasala lahum nau'un minal amni fid dunya, dan mereka mendapatkan rasa aman di dunia. Ya, sehingga seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa mereka bisa bergaul dengan aman, ya, dengan kaum muslimin dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada sebagian sahabat yang meminta izin untuk membunuh sebagian kaum munafikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Terjaga darah mereka, harta mereka dijaga, kehormatan mereka dijaga oleh Rasulullah Muhammad SAW dan kaum mukminin ketika di dunia. Fa bainama hum kadzalika, nah, tatkala mereka dalam kondisi seperti itu, idh hajama alaihimul mautu, tiba-tiba kematian menyerang mereka. Fasalabahumul intifa'a bidzalikan nur, lalu kematian merampas dari mereka untuk bisa mendapatkan manfaat dari cahaya tersebut. Wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa adzabin, lalu mereka mendapatkan semua duka cita dan kesedihan hati dan azab, ya, karena orang-orang munafikin mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, baik di alam kuburnya maupun di akhirat nanti. Wa hasala lahum dzulmatul qabri, maka mereka mendapatkan kegelapan kubur. Mereka mendapatkan kegelapan kubur karena seperti yang kita maklumi bahwasanya seseorang yang dimasukkan ke alam kuburnya nanti akan ditemani oleh amalannya. Jika seorang itu mukmin, maka akan ditemani amal solihnya yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai
orang yang bentuknya sangat indah dan bercahaya dan kemudian membuat lebarnya kuburannya. Adapun orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik, maka kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan amal jeleknya dalam bentuk yang sangat menyeramkan, sangat mengerikan, dan mendatangkan kegelapan dan kemudian menyebabkan kuburannya menjadi sempit. Maka dia mendapatkan kegelapan kubur. Wa dzulmatul kufri, dan kegelapan kekufuran, wa dzulmatun nifaq, dan kegelapan kemunafikan, wa dzulmatul ma'asi, dan kegelapan kemaksiatan ala ikhtilafi anwa'iha, dengan segala ragamnya, wa ba'da dzalika dzulmatun nar wal iyadu billah, dan setelah itu adalah kegelapan neraka. Dan bahkan seperti yang sudah kita pelajari pula, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di keraknya neraka jahanam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya kaum munafikin mereka di dalam keraknya neraka jahanam wal iyadu billah. Wa bi'sal qarar, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat menetap. Falihada qala ta'ala anhum, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, karena sifat-sifat mereka yang seperti itu, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summun ay mereka itu tuli, ay maksudnya an sama'il khair, dari mendengarkan kebaikan, bukmun ini bisu, ay anin nutqi bihi, dari mengucapkan kebenaran, umyun buta, an ru'yatil haqqi, dari melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, maka mereka tidaklah kembali. Kenapa demikian? Li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafuhu, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Fala yarji'una ilaihi, maka tidaklah mereka kembali kepada kebenaran tersebut, kembali kepada al-haq yang telah mereka ketahui. Bi khilafi man tarakal haqqa, berlainan dengan orang yang meninggalkan kebenaran, an jahlin wa dhalalin, karena bodoh dan sesat, fa innahu la yaqilu, maka sungguhnya dia tidaklah memahami, wa huwa aqrabu ruju'an minhum, maka dia orang yang meninggalkan kebenaran karena jahil dan karena sesat itu lebih dekat untuk kembali dibandingkan orang-orang munafikun. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat kaum munafikin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga kita nanti dikumpulkan di yaumul qiyamah nanti bersama dengan para nabi, para rasul, para siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma amin. Demikian Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah malam Kamis ya, malam Kamis dan kemudian malam Jumat insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir dan batin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin innahu kana ghafurur rahima. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.